Ya, selamat datang dan ya kembali lagi di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau bahas review ya kali ini ya. Mungkin review karena gue belum bikin yang kemarin-kemarin. Reviewnya sih lebih ke match ya apa ya, match yang kemarin sempat ditunda. Nanti gue akan bikin, eh, kemungkinan besar akan gue upload besok. Jadi kalian tunggu aja. Plus nanti review yang akan hadir setelah review yang gue buat sekarang ini. Jadi ya bakal banyak lah video yang gue upload nantinya di channel ini. Ya mengingat kesibukan gue juga sih, dan ya kondisi badan gue juga gitu loh sehabis kerja gitu. Jadi ya gue sebisa mungkin untuk bikin video sebanyak mungkin untuk kalian juga lah gitu, supaya bisa tetap terus ngikutin perkembangan sepak bola pastinya. Oke. Dan kali ini gue mau bahas beberapa pertandingan yang gue rasa cukup seru sih untuk ditonton. Itu jadi yang pertama, gue mau mulai dulu dari IPL ya, Arsenal versus MU. Gimana ya kalau gue mau bilang dua tim ini ya, asli ini dua tim ini tidak konsisten sama sekali dalam beberapa pertandingan terakhir. Jujur aja gue bilang, mau Arsenal mau MU, lebih-lebih MU sih. Kenapa gitu? Arsenal ya udah tahu sendiri gitu. Arteta ini gue bener-bener gak habis pikir loh. Dari pemilihan pemain aja masih salah gitu, dan menempatkan posisi apa ya, per pemain dengan kapasitas, bukan kapasitas, dengan play style yang tepat gitu. Itu juga jadi masalah gitu, karena gue lihat Arteta ini kayak nyoba-nyoba tapi asal gitu loh, gak ada dasarnya gitu loh untuk kenapa lu menempatkan satu pemain ini untuk pertandingan kemarin itu out of his position gitu loh. Dalam artian apa dulu, apa kapabilitasnya itu. Kalau misalkan lagi tesis ya, Arteta ditanya kayak gitu ya sama dospemnya atau yang menguji gitu, wah itu udah gak bisa jawab itu. Gue yakin kalau Arteta kondisinya lagi tesis, dia melakukan hal yang di luar dari kapabilitasnya, itu pasti ditanya. Dan kalau Arteta di posisi itu pasti gak bisa jawab. Dan sama kayak kayak apa yang dilakukan Arteta bukan beberapa kali lagi dalam banyak kesempatan kalau gue bilang. Jadi ya gue bilang Arteta ini juga kadang bodohnya tuh juga ketulang gitu loh, dalam artian ya pemilihan pemain sesuai dengan posisi terbaiknya mereka lah gitu. Udah gitu taktiknya juga ya nothing change gitu loh. Terus juga performa pemainnya juga ya so-so banget, parah dah pokoknya. Dan lebih banyak jeleknya, lebih banyak gak performnya gitu. Dan Arteta sendiri gak bisa ngangkat, bener-bener tidak mampu lah, untuk gue tidak capable untuk mengangkat Arsenal ke level yang lebih baik. Itu sih kalau yang gue lihat dari Arsenal. Sementara MU, aduh, gue udah makin bener ya, lawan Liverpool kemarin aja itu gue udah lihat ya ini MU ini udah tim udah kayak gak punya harapan lagi, kayak udah madesu aja. Belum main tuh udah, gue lihat gak ada passion sama sekali dalam diri dia. Namanya dalam diri tiap pemain lah gitu, gak ada semangat gitu loh untuk bermain, bermain untuk tim. Itu gak kelihatan sama sekali. Itu bahkan udah kelihatan kayak selama Rangnick memegang MU, bener-bener selama masanya Rangnick ini, MU kayak 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 passionless, hopeless, useless, worthless. Wah itu udah bener-bener. Sama satu lagi ya, ini meaningless. Kayak di sisa musim ini kayak mereka main kayak ya udah cuman formalitas doang, nggak ada sesuatu yang bisa mereka petik atau yang bisa me, apa ya
merubah lah gitu loh citra permainannya mereka gitu loh. Itu gue nggak lihat sama sekali di MU, makanya gue lihat musim ini dari awal gue cuman ya paling kalau lihat MU lagi mainnya jelek ya paling yang ngeledek lah gitu apa segala macam. Sekarang lihat mereka kayak gitu terus emosi betul-betul, makanya berkali-kali loh gue lihat kayak kayak lu terus ngenyek gitu loh, dalam artian lu mau berkembang tapi cara main lu gitu gitu loh, mau lu apa gitu MU ini. Jadi ini hampir semua pemain lo kayak gini loh. Jadi ya gue nggak ngerti lagi lah MU ini mau kemana gitu. Eh, Terlepas nanti Erik ten Hag bahkan nggak, sorry, maksud gue Erik ten Hag akan ke MU gitu, gue nggak yakin juga kalau pemainnya masih sama begini gitu. Ya gimana nggak kesel gitu loh kalau gue jadi ETH sih. Kalau komposisinya masih begini ya ya mungkin gue akan ngelobi banyak pemain, atau bahkan mau ekstrimnya udah gue jual semua aja, gue cuci gudang, gue pertahankan cuma 3 pemain doang yang kayak berkali-kali gue sebut di video gue sebelumnya. Itu cuma 3 pemain doang yang gue bakal pertahankan. Selain itu udah cuci gudang aja. Gue udah nggak peduli sama lu orang kalau mainnya kayak gitu terus gitu, nggak ada gunanya gitu. Terus ini ya mungkin agak outside konteks gitu, Rashford mau dipindahin ke Barca itu menurut gue udah big joke banget gitu. Udah tahu pemainnya egoisnya bukan main begini mau di Lego ke Barca ya. Lu harapin apa dari Rashford itu? Ya Laporta juga gak goblok-goblok amat lah. Lihat pemain pemain berkualitas gitu loh untuk Barca, yang sesuai dan yang bener-bener cocok untuk skema permainannya Barca sekarang gitu. Oke, tapi kembali lagi ke topik gue. Ya kalau gue ngeliat dari form of ini ya the day gitu, misalnya MU bagus mereka bakal bagus gitu. Cuman ya kalau lihat kondisi mereka dalam beberapa pertandingan terakhir kayak gini mah gue nggak yakin, jujur aja. Bahkan gue bilang ini mungkin kalau videonya ini turun ya mungkin pertandingan udah agak berjalan kayak 10-20 menit gitu. Gue bilang ini bisa imbang. Bahkan gue lebih condong ke Arsenal, lebih kayak sedikit ngungguin Arsenal lah, karena ya performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir murni kayak gitu. Dan juga ya kondisi timnya MU yang buat gue sih udah nggak bisa diharapin lagi lah. Bahkan untuk menang tipis pun mungkin mereka nggak punya kesempatan itu kayaknya. Ya tergantung juga kalau misalkan Arsenalnya mainnya kayak orang telek gitu ya, bukan gak mungkin juga MU bisa nyuri poin, nyuri 3 angka ya maksud gua. Ya we'll see lah what will happen gitu di pertandingan ini, karena ini pertandingan sebenarnya juga nggak bisa diprediksi secara kasat mata gitu loh. Gak cuman performa doang, tapi nanti lihat aja komposisi pemainnya kayak apa dari Arsenal, udah gitu doang. Gue udah males bahas MU sama Arsenal ini. Terus kita ke yang kedua, Merseyside Derby, Liverpool Everton. Nah kali ini gue udah lepas tangan aja ini mah, gue sih jelas akan unggul Liverpool ya. Ya Everton ya tahu sendiri lah gitu. Dipegang Lampard pun amburadul juga, jadi nggak bisa diharapin juga. Dan apalagi Liverpool lagi lagi bagus-bagusnya sekarang itu, mengingat mereka juga terakhir bisa ngalahin MU dengan margin sebesar itu sih. Ya berarti ya gue sih memang gue nggak nonton kemarin, cuman gue bisa kayak meraba-raba lah gitu, karena gue juga nonton Liverpool dalam beberapa pertandingan mereka juga, bahkan dalam banyak kesempatan gitu. Ya selagi ada salah sama Mane ya skema mainnya Liverpool bakal mostly bisa berjalan gitu loh. Ya udah gitu aja gitu loh, maksudnya gue lebih banyak variasi lah dalam
skema menyerangnya Liverpool gitu. Oke. Terus kita ke ini mungkin ada satu lagi ya mungkin di sini ya. MU lawan Chelsea. Nah, ini MU Chelsea ini juga gua rasa sih gua jelas akan ngunggulin Chelsea di sini sih. Ya lihat aja nanti form of MU ini gitu. Kalau misalkan mereka menang lawan Arsenal, ya bisa aja mereka bakal punya semangat lebih lah. Maksudnya punya moral yang lebih baik lah untuk melawan Chelsea gitu. Karena sebenarnya Chelsea juga buat gua juga mereka nggak bagus-bagus amat kok gitu loh. Apalagi Tuchel yang buat gue rada keras kepala sih. Ya lihat aja hasilnya kayak gimana kalau misalkan Chelsea dengan Tuchel terus memainkan skema yang sama ya 3-4-3-nya Tuchel, ya nggak tahu lah gitu. Karena juga malas juga udah kalau ngomongin Tuchel juga 3-4-3 terus udah tahu potensi pemainnya bisa dikembangin lebih baik dengan formasi yang lebih cocok gitu. Tetap gak mau diimplementasiin, jadi ya terserah dia lah, setelah lu dah Tuchel pokoknya capek. Terus kita ke Bundesliga. Nah, ini yang buat gua layak untuk kalian tonton, Der Klassiker. Nah, kalau gua lihat performanya dari Bayern Munchen sama Dortmund ya, sebenarnya gue harus bilang Bayern pun juga tidak sempurna kalau buat gue. Jujur aja, tanpa beberapa elemen penting di squad utamanya Bayern, ya mereka ya kayak bener-bener kelimpungan lah, bener-bener gak bisa memainkan permainan terbaiknya mereka gitu, alias ya terseok-seok kalau gue bilang. Bener-bener labil banget performanya Bayern Munchen pas elemen pentingnya tuh hilang gitu. Makanya kadang-kadang mereka juga manusia ya gitu, pasti gak bisa selalu untuk bisa menang gitu loh. Pasti ada aja satu match dimana mereka mainnya tuh jelek banget. Dan ya dalam beberapa kali gue lihat Bayern Munchen ya, bukan lihat sih, lebih ke nonton Bayern Munchen bermain gitu, even dengan squad yang full ya ada aja pemainnya nggak perform gitu. Kalau mau lebih sialnya gitu ya, most of their starting 11 players ya nggak perform. Ya mau bilang apa juga gitu, ya udah ya, mungkin memang mereka lagi kurang bagus aja permainannya dan membuat tim Bayern Munchen jadi gak maksimal untuk meraih 3 poin lah gitu. Karena ini kan kewajiban juga untuk mereka bisa meraih gelar juara. Sementara Dortmund ya sama juga, bahkan gue ngelihat berkali-kali mereka bisa perform kalau ada Haaland gitu. Makanya gue bener-bener jujur ya, gue bener-bener males tuh lihat satu tim yang bener-bener cuma bergantung pada satu orang gitu. Dan Marco Rose ini juga ampun dah, bener-bener gue ngelihat caranya dia bermain gitu, bukan bermain sih, lebih ke mengimplement skemanya. Itu gue juga bilang ya, ini Dortmund juga gak gitu bagus-bagus amat gitu, apalagi di lini belakangnya gitu, yang gue berkali-kali gue lihat selalu kebobolan. Selalu ada aja 1-2 hal yang bikin mereka kebobolan gitu ya, karena transisinya mereka juga lambat gitu. Nah lu kalau transisinya lambat terus gitu, ketemu Bayern pemain dari Bayern yang punya winger yang cepet, ya lu keteteran, udah yakin gua. Dan ya lu mau berharap apa lagi dari backnya Dortmund gitu loh. Apalagi kalau masih ngandelin Hummels gitu. Hummels tuh udah selesai lah kalau gua bilang lah gitu loh. Akanji lagi,
nggak bisa diharapin juga in such big games kayak gini. Terus sama aduh, pemain tengahnya juga yang kayak kayu mati itu, Dahoud sama si Emre Can itu, aduh Emre Can itu juga udah nggak bisa main itu udah gitu loh, kayak kayak Dahoud juga aduh, suka suka bikin error yang nggak guna gitu loh. Jadi ya balik lagi, mungkin ini udah form of the day aja sih sekarang yang eh, apa ya, bakal mempengaruhi pertandingan ini gitu untuk Dortmund ya. Kalau untuk Bayern Munchen ya tergantung dari ya permainan mereka, form of the day-nya mereka, dan ya kelengkapan squadnya mereka gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kendala yang berarti sih ya untuk match ini, harusnya sih ya Bayern Munchen bisa lebih unggul ketimbang Dortmund. Fair to say ya, karena ya kapasitasnya Bayern Munchen untuk musim ini emang jauh di atas Dortmund. Udah gitu aja sih dari previewnya gue soal Der Klassiker ini. Terus kita coba gue pindah ke La Liga dulu. Bentar, La Liga tuh ada nggak ya? Ya kalau La Liga sih paling Barca sama Rayo sih ya, kalau ya harusnya sih kalau pemainnya pada perform apa ya, four of the day-nya lagi oke semua sih, harusnya mereka bisa menang sih. Cuman ya nggak tahu juga sih, karena nih Barca ini juga aduh, beberapa pertandingan terakhir juga dari segi permainan ampun deh, bener-bener lagi kondisinya nggak bagus banget, jujur aja gitu. Dan bukan gak mungkin mereka bisa aja kesulitan lawan tim sekelas Rayo gitu. Oke, itu mungkin sedikit review dari gua untuk La Liga. Dan ya kayaknya itu aja sih yang bisa gua kasih untuk hari ini mengenai preview match day di weekend kali ini. Itu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton video kali ini, dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao.